Dan mengapa gue merasa buku ini tuh sempurna. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini, Aing Mau. Enggak. Lelaki Harimau, yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Ini sekaligus untuk ikut baca barengnya si temen buku dan Raurif. Ya, kita baca bareng. Ya, gue ikutin baca bareng mereka sih lebih tepatnya. Nah, kita langsung bahas aja buku ini. Buku ini berkisah tentang sebuah keluarga, pemuda dan keluarganya, yaitu Margio, dan ibunya dan bapaknya dan keluarganya pokoknya. Nah, si Margio ini ditemukan dalam kondisi bikin warga, tetangga, dan sebagian orang bakal shock, di mana dia berlumuran darah. Dan ternyata dia membunuh tetangganya. Ya, semudah itu. Langsung dibuka dengan paragraf kayak gitu. Si Margio membunuh Anwar Sadat. Ya, sesimpel itu. Terus langsung gue, ada apa ini? Ada apa ini? Ini buku detektif nih. Ada adegan pembunuhan atau gimana? Oh, setelah dibaca sampai habis ternyata gue bisa menyimpulkan kalau ini sastra dengan subgenrenya bisa dibilang thriller, crime, drama. Ya, kriminal berupa kasus kejahatan pembunuhan, thriller karena adegannya cukup menyeramkan, bikin bulu kuduk berdiri dan ngeri, dan penuh drama. Nah, ini adalah novel ini, Lelaki Harimau dan kisah si Margio. Nah, nantinya kita bakal mengikuti kisahnya si Margio yang menjadi pelaku dari kematiannya si Anwar. Setelah paragraf pembuka yang bikin penasaran, gue baca paragraf pembuka lu suruh gue, ini ngebunuh ini, terus alasannya apa, terus bagaimana, motifnya apa, langsung penasaran tuh. Hingga akhirnya gue mutusin baca terus. Kalian bisa sempat lihat gue kemarin hari Minggu kayaknya, beberapa video yang lalu, seminggu 2 minggu yang lalu, gue bikin live maraton. Dan ya walaupun ada gangguan sinyal, tapi akhirnya gue putusin baca terus sampai selesai. Nagih, penasaran, pengen tahu kok bisa Margio berada di posisi tersebut sebagai pelaku dari kasus pembunuhan. Dan akhirnya jawabannya terjawab di paragraf penutup. Jadi paragraf pembuka dan paragraf penutup itu merupakan, bisa dibilang, jawaban, pertanyaan dan jawaban. Kalau kalian pengen sesimpel kayak oh, langsung tahu gitu awalnya kenapa dan alasannya, atau kayak sebab dan akibat. Nah, akibatnya dimunculin di awal, sebabnya di belakang nih. Eka Kurniawan ini jago nih nulisnya, bikin penasaran di awal langsung tuh. Nah, terus gaya penceritanya juga bagus, berganti-ganti karakter dan ceritanya bergulir. Satu karakter cerita di waktu tertentu, lanjut karakter beda di waktu lainnya, tapi bersambung gitu, berurut. Itu unik, jarang gue temuin. Kadang biasanya gue nemuin cerita yang kayak gue sebutin di awal. Yang pertama, karakternya beda, sudut pandangnya beda, dan tuntas diceritakan setiap karakter. Jadi, ya, itulah. Gue panjang lebar dijelasinnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gue suka tuh gaya tulisannya yang bersambung setiap karakter dengan sudut pandang karakternya beda-beda. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang gue suka itu adalah pemilihan diksi yang sangat indah, menawan. Entah mengapa gue terpukau dengan gaya narasinya. Diksi-diksinya itu kayak antara kok kayak gak beraturan, tapi kok nyambung, tapi kok sulit dijelasin. Dan gue ya udah puas banget setelah baca setiap narasinya. Walaupun kadang ada di beberapa bagian yang karena diksinya jarang gue denger dan jarang gue tahu, ya gue bingung. Gue sempat buka KBBI di handphone untuk ngecek artinya apa, baru lanjut baca. Ya kalau kurang pemahaman dan kurang koleksi diksi di otak itu kayak gitulah. Ya lumayan bermanfaat untuk nama-nama diksi di pemahaman dan otak gue. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sisi lain, gue juga suka
emosi yang disampaikan dari narasi tersebut. Jadi kayak kita tahu nih, karakter A mengalami kejadian begini, dengan Margio yang mengalami kejadian begini, perasaannya begini, perasaan karakter ini begini, terhadap kejadian yang terjadi, perasaan mereka itu kayak ya tersampaikan dengan baik setiap karakter. Dengan fokus utama ya tetap aja kalau agak Margio salah. Mau nyebutnya Mario anjir. Nah, kalau lebih kayak gitulah. Dan ya, suka banget gue sih bingung sih. Pokoknya puas banget. Gue setelah baca ini gue kayak udah selesai. Duh, pengen lagi. Pengen baca lagi nih. Nggak ada sambungannya nih, nggak ada kejadian lain lagi nih, nggak ada tambahan ceritanya lagi nih. Udah nih, habis. Kayak nyangka aja baca gitu habis. Pengen lagi tapi puas gitu loh. Baca awal dan akhirnya itu terpuaskan karena segala pertanyaan terjawab. Tentang motifnya, tentang tahapan-tahapan hingga si Margio ini ada di posisi sebagai pembunuh atau sebagai pelaku pembunuhan. Jadi ketahuan semuanya. Sampai di paragraf akhir tuh kayak hanya gara-gara sebuah kalimat ini sikap seseorang bisa berubah, atau hanya karena kita menyampaikan sesuatu dan kita merasa benar belum tentu loh itu benar, karena ada sudut pandang orang lain dan sebagainya. Jadi bagus banget ya. Dan tentunya juga buku ini mengangkat isu-isu sosial atau isu-isu yang ada di masyarakat. Jadi ya selayaknya tulisan Eka Kurniawan lah. Gue udah baca 2-3 buku Eka Kurniawan, dan yang gue suka pasti ada satu atau dua hal atau banyak hal yang diangkat tentang perempuan, tentang kekerasan, tentang kemiskinan, tentang penguasa, tentang politik dan sebagainya. Pasti ada diselipin di setiap buku Eka Kurniawan, dan gue suka juga untuk buku kali ini. Dan mengapa gue merasa buku ini tuh sempurna. Duh, pengen sih baca buku Eka Kurniawan yang mirip-mirip kayak gini lagi. Dan sebagus ini, katanya sih kayaknya Cantik Itu Luka juga sebagus ini, tapi ya gue belum baca Cantik Itu Luka, jadi gue belum bisa menilai. Dan ya sekian review dari gue. Untuk kekurangannya, ya bye.